Baik, ini adalah materi tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi untuk cara yang ketiga ini adalah menggunakan rumus ABC. Nih, akar-akar persamaan kuadrat, jadi akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan himpunan penyelesaian. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ABC. Jadi bentuk umum rumus ABC adalah sebagai berikut. X1, 2 ini artinya X1 dan X2 ini artinya sama dengan negatif B ditambah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ini adalah rumus umum atau bentuk umum dari rumus ABC. Supaya kalian lebih memahami bagaimana cara menggunakannya, ini saya berikan beberapa contoh soal. Contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian itu sama dengan akar-akar persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 4x sama 3 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Rumus apa yang dimaksud? Nih, rumus ABC. Baik, langkah pertama yang harus kalian tentukan adalah ini. Ini soalnya kan ya? Ini adalah soalnya. Kemudian kalian tentukan mana A-nya, mana B-nya, dan mana C-nya. Kita tentukan. A-nya sama dengan berapa nih? A-nya sama dengan 1 atau positif 1. B-nya sama dengan positif 4. Kemudian C-nya adalah positif 3. Nah, kalau sudah kalian tentukan seperti ini, tinggal kalian gunakan rumus ABC-nya seperti ini ya. Saya tuliskan di sini. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi atau per 2A. Nah, seperti ini. Tinggal kalian masukkan saja. B-nya berapa? 4 ya, positif 4. Tinggal di min, kemudian B-nya masukkan 4 plus minus akar. Nah, ini B-nya berapa? 4 di 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali ya, dikali A-nya 1 dikali C-nya 3. Nah, seperti ini. Baru dibagi 2A. 2 dikali A-nya 1. Nah, seperti ini. Kemudian sama dengan negatif 4, tulis lagi. Plus minus akar. Nah, 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. Sama dengan 16. Dikurangi 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. Nah, seperti ini. Dibagi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, seperti ini. Baru kemudian, di bawahnya ini sudah nggak cukup ya. Saya taruh di sampingnya sini. Sama dengan negatif 4. Tulis lagi. Negatif 4. Plus minus akar. Nah, 16 kurangi 12 sama dengan 4. Nah, seperti ini. Dibagi 2. Nah, kemudian baru kalian selesaikan. Negatif 4 tulis lagi. Jadi nggak ada perubahan. Plus minus. Nah, akar 4 ini berapa? Akar 4 adalah 2. Dibagi dengan 2. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian tuliskan lagi. Di sini kan ada X1, 2. Ini artinya X1 dan X2. Kita tuliskan di sini X1 dulu. Nah, X1. Nah, kemudian di sini kan ada tanda plus dan minus. Maka X1 ini untuk plus, kita tuliskan negatif 4. Nah, di sini jangan tulis plus minus, tulis aja plus. Plus, kemudian 2 dibagi dengan 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita selesaikan sama dengan negatif 4 tambah 2. Negatif 4 tambah 2 itu sama dengan negatif 2.
dibagi 2. Nah, sama dengan negatif 2 dibagi 2, hasilnya negatif 1. Oh, hasil dari X1 ini adalah negatif 1. Nah, kemudian di sini atau X2. X2 berapa tadi? X2-nya ini sama ya, negatif 4. Kemudian tandanya tadi positif sudah, sekarang negatif, dikurangi 2 dibagi dengan 2. Nah, sama dengan negatif 4 dikurangi 2 sama dengan negatif 6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Ini adalah X2. Baru kemudian kita tuliskan di bawahnya. Jadi, himpunan penyelesaian adalah negatif 1, negatif 3. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Nah, ya. Nah, kemudian saya berikan contoh lagi, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 13x ditambah 12 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Nah, sama seperti tadi. Ya, ini tuliskan dulu nih soalnya. X kuadrat dikurangi 13x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, baru kita tentukan A-nya sama dengan berapa ini? 1. Kemudian B-nya sama dengan ini. Jangan tulis 13 saja, tapi tanda negatifnya juga ikutkan. Negatif 13. Kemudian C-nya adalah 12. Kenapa positifnya nggak diikutkan? Sebenarnya sudah diikutkan, karena positif itu boleh nggak dituliskan di sini. Nih, sama-sama positif nggak dituliskan. Tapi kalau negatif, wajib dituliskan. Baru kemudian kalian tuliskan rumusnya. X1, 2 sama dengan min B atau negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, jadi tinggal masukkan aja A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya juga berapa. Masukkan. B-nya adalah negatif 13. Nah, di sini min juga. Nah, min tulis aja minnya. Min. Kemudian karena di sini negatif juga, negatif 13, maka yang dikurung. Nih, dikurung negatif 13 plus minus akar. Nah, karena ini B pangkat 2 ya, B-nya adalah negatif 13, maka harus dikurung juga. Negatif 13 pangkat 2 dikurangi 4. A-nya berapa? Oh, 1. Dikali C, C-nya 12. Nah, per 2A. A-nya berapa? Oh, A-nya 1 kali 1. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nih, min kali min. Berarti plus 13. Plus boleh nggak ditulis. Nah, plus minus yang ini. Akar negatif 13 pangkat 2 berapa? Negatif 13 pangkat 2 itu adalah negatif 13 dikali negatif 13. Berarti 169. Dikurangi 4 kali 1, 4 kali 12, 48. Nah, seperti ini. Per 2 kali 1, oh 2. Sama dengan di bawahnya, tuliskan 13 plus minus akar. Nah, 169 dikurangi 48 berapa? 121 per 2. Nah, seperti ini. Baru kemudian sama dengan 13 tulis lagi, karena apa yang diselesaikan dulu ini yang akar nih. Plus minus akar 121 berapa? Oh, 11 per 2. Nah, baru kemudian kita tuliskan X1 dan X2-nya. X1 dan X2-nya saya taruh di sebelah sini ya, di sebelahnya sini. X1. Nah, X1 tulis saja 13. Kemudian ini kan ada plus minus. Untuk X1 ini untuk yang plus tulis saja plus
11 dibagi 2. Nah, seperti ini. Baru kemudian selesaikan. 13 tambah 11 adalah 24 dibagi 2. Hasilnya 24 bagi 2 adalah 12. Oh, X1-nya adalah 12. Seperti ini. Atau sekarang X2-nya. Nah, X2-nya berapa? X2-nya ini untuk yang tanda min. Plus sudah, sekarang min. Sama 13 dikurangi min ya. 11 per 2 sama dengan 13 kurangi 11 adalah 2 per 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Oh, jadi X2-nya adalah 1. Tuliskan di sini. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan berapa? 1,12. Nah, seperti ini. Ini himpunan penyelesaiannya adalah 1,12. Ini 1 dan 12. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 10 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus. Maka kita tuliskan dulu soalnya. 3x pangkat 2 dikurangi 13x dikurangi 10 sama dengan 0. Baru kemudian kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya di sini adalah positif 3 atau 3 saja. Kemudian B-nya adalah negatif 13. B sama dengan negatif 13. Dan C-nya negatif 10. Nah, baru kemudian kita tuliskan rumus ABC-nya. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A. Nah, kemudian kita masukkan aja B-nya berapa? Oh, B-nya negatif 13. Ini min tulis dulu, kemudian B-nya yang negatif 13 ini kita tulis juga, tapi dikurung negatif 13. Plus minus akar B-nya adalah negatif 13, maka dikurung juga negatif 13 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya adalah 3, kemudian C-nya adalah negatif 10, seperti ini, dikurung ya karena negatif. Dibagi dengan 2 kali A-nya adalah 3 kali 3. Nah, seperti ini. Kemudian, nih, negatif kali negatif, positif 13 atau 13 saja. Plus minus, kemudian akar negatif 13 pangkat 2 sama dengan negatif 13 kali negatif 13. Negatif kali negatif positif, 13 kali 13 adalah 169. Kemudian ini, negatif kali negatif, positif. Oh, jadi 4 kali 3, 12, 12 kali 10, 120. 120. Dibagi 2 kali 3 adalah 6. Baru kemudian kita selesaikan. 13 tulis lagi, plus minus akar 169 ditambah 120. Hasilnya 289 per 6. Sama dengan di bawahnya 13 tulis lagi, plus minus akar dari 289 yaitu 17 per 6. Nah, baru kemudian kita tuliskan X1-nya dan X2-nya. Saya tuliskan di sampingnya sini. X1 sama dengan, untuk yang plus ya, berarti X1 itu 13 plus. Nah, untuk yang plus tambah 17 dibagi 6 sama dengan 13 tambah 17 itu adalah 30 dibagi 6. Hasilnya 30 bagi 6 adalah 5. Oh, X1-nya 5. Atau di sini X2. X2 berarti untuk yang tanda min. 13 min 17 atau 13 kurangi 17 dibagi 6.
13 kurangi 17 sama dengan negatif 4 per 6. 4 bagi 6 kan nggak bisa nih, tapi bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 2, yang bawah juga dibagi dengan 2. Hasilnya adalah negatif 2 per 3. Jadi, himpunan penyelesaian sama dengan berapa? Negatif 2 per 3, 5. Nah, seperti ini. Ya.